Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami. Dan untuk selanjutnya akan kami hadirkan Kiprah Desa untuk kesempatan malam hari ini. (94,4 FM) Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali lagi Kiprah Desa hadir untuk Anda untuk edisi hari ini, hari Senin 29 November 2021 bersama saya Arti Alfian untuk Anda pendengar. Dan malam hari ini di Kiprah Desa kita akan membahas seputar topik kita, yakni beternak puyuh di perkotaan. Beternak puyuh di perkotaan dengan narasumber ada Ibu Hajah Hasmawati SP. Beliau adalah penyuluh pertanian Madya. Dan langsung kita menyapa narasumber kita di Kiprah Desa malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Hajah Hasmawati SP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat Bu ya? Sehat. Aduh saya agak flu. Semoga cepat fit dan terus bersemangat ini untuk memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat, Ibu Hasmawati ya. Baiklah, topik kita malam hari ini di Kiprah Desa seputar beternak puyuh di perkotaan, dan sebentar juga kami akan mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bertanya langsung dengan narasumber kita terkait beternak puyuh di perkotaan melalui line telepon kami di 082133339440. Dan baiklah Ibu Hajah Hasmawati, untuk mengawali kebersamaan kita di Kiprah Desa malam hari ini ada mungkin pengantar perkenalan seputar topik kita beternak puyuh di perkotaan. Silakan Ibu Hajah Hasmawati. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa RRI Pro 1 Makassar. Kali ini saya membawakan materi masalah beternak puyuh di Kota Makassar, di perkotaan. Khususnya di Kota Makassar, ya. Kenapa saya angkat topik ini? Karena beternak puyuh itu tidak memerlukan lahan yang luas. Iya. Dan beternak puyuh bagus dikembangkan untuk daerah perkotaan. Di mana ada juga program wali kota pada ada namanya memberdayakan lorong. Jadi beternak puyuh itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan di lorong-lorong karena tidak menggunakan tempat yang luas. Iya. Itu saja Ibu Hasmawati. Saya masuk di materi aja ya. Iya, silakan. Ini kan Ibu Hasmawati, ini kan puyuh biasanya hidup liar. Apakah ini bisa diternak di perkotaan atau di rumah ini? Khususnya untuk wilayah Kota Makassar, Ibu. Bisa. Ini karena di samping ini telurnya mengandung gizi yang sangat tinggi, juga dagingnya. Jadi adapun kelebihannya ini diternakan karena waktunya sangat singkat. Jadi dia itu berproduksi dalam jangka waktu dipelihara 2 bulan. 2 bulan. Sudah bisa bertelur. Oke. Namun adakah ini perbedaan antara beternak puyuh dengan unggas-unggas lainnya seperti misalnya bebek atau ayam ini, Ibu Hasmawati? Ya, ini makanya saya angkat ini karena
ini tidak mencemari lingkungan. Tidak mencemari lingkungan. Iya, tidak berbau. Oke. Jadi sangat bisa diternakkan di daerah perkotaan. Mungkin langsung saja ini untuk menginformasikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar, bagaimana sebenarnya beternak puyuh atau budidaya burung puyuh di rumah itu. Silakan Ibu Haja Hasmawati. Makasih banyak atas kesempatannya. Di mana kita ketahui bahwa cara budidaya burung puyuh itu berbeda dibanding dengan budidaya ayam. Kenapa demikian? Karena burung puyuh bukanlah jenis unggas yang umum dipelihara atau dijadikan hewan ternak. Burung jenis ini biasanya hidup liar di hutan, seperti tadi yang Ibu katakan, bahwa biasanya hidup liar, tapi ini sekarang mau dibudidayakan. Dibudidayakan di perkotaan. Iya. Dimanapun Anda berada, di perkotaan maupun di pedesaan, kini cara budidaya burung puyuh rumahan itu telah dipraktekkan banyak orang. Nyatanya pemeliharaan tidak terlalu sulit, asalkan Anda memperhatikan beberapa hal dalam perawatan burung puyuh. Seperti budidaya burung puyuh di rumah itu, untuk lebih jelasnya ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Poin apa saja itu, Ibu? Ya. Pertama itu penyiapan kandang. Penyiapan kandang. Ya, burung puyuh kandang burung puyuh berbentuk rak-rak tersusun dan mempunyai kemiringan. Gunanya supaya apabila dia bertelur itu telurnya langsung menggelinding ke depan. Menggelinding ke depan. Okay. Ya, supaya tidak, karena biasa dia patok telurnya kalau dia tinggal. Oh iya, oke. Okay. Makanya dia dikasih kemiringan pada lantai kandang. Dan itu bisa dibikin bersusun, bisa sampai bersusun 5. Bersusun 5 ya? Ya, jadi dia efisien tempat. Jadi meskipun lahannya sempit bisa ya, Ibu Hasmawati? Kalau dia itu 1 meter 1 kali 80 cm, tapi tingginya 2 meter, bisa memuat sampai 1000 ekor. Oke. Ya. Lumayan banyak ya, Ibu Hasmawati. Ya. Selain menyiapkan kandang, apa saja juga yang perlu diperhatikan ini, Ibu Hasmawati? Kalau di dalam penyiapan kandang itu perlu juga disurvei lokasinya. Oh, lokasinya. Ya, lokasi kandang itu sebaiknya tidak bising begitu. Tidak Jadi bising. harus di dalam pekarangan. Suhunya harus diperhatikan, tidak boleh lembab. Sanitasinya diperlukan juga, kebersihan kandang harus dibersihkan tiap hari, karena itu kan dia bersusun, jadi dia punya rak, jadi setiap hari bisa dibersihkan. Laci raknya itu bisa dikeluarkan untuk dibuang kotorannya. Dibuang kotorannya, oke. Ya, kotorannya juga bisa digunakan sebagai pupuk. Terus selain dari kandang itu pemilihan bibit juga. Bibit dari burung puyuh ya, Ibu? Bibit burung puyuh. Seperti apa sebenarnya bibit unggul dari burung puyuh yang akan diternak ini, Ibu? Sebaiknya dipilih bibit yang bulunya warna bulu cerah, terus body penampakan itu agak gemuk begitu, terus matanya juga mata harus cerah, harus jernih. Itu menandakan dia sehat. Dia sehat. Apakah itu berlaku sama untuk jenis puyuh betina dan jantan, Ibu Hasmawati? Karena kalau biasanya untuk puyuh petelur itu biasanya kita tidak memelihara jantangnya. Tidak memelihara jantan. Jadi kita setelah dia bisa diseleksi jantan betinanya, kita keluarkan jantannya
supaya dia tidak boros di makanan karena jantan itu lebih banyak makan pakan. Oke, jantan lebih banyak pakan. Ini tadi sudah ada 2 yang disebutkan itu untuk proses beternak burung puyuh adalah menyiapkan kandang dan juga memilih burung puyuh bibit unggul. Namun kita tahan dulu karena ada telepon yang masuk Ibu Asmawati ya. Kita terima ini penelpon yang ingin bergabung di kebersamaan kita di Kiprah Desa malam hari ini. Iya, terputus, dicoba kembali line telepon di 0821 3333 9440 pendengar buat Anda yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya proses beternak burung puyuh ya. Ini katanya berbeda dengan bebek dan juga ayam. Jadi silakan buat Anda yang ingin berpartisipasi kami nantikan jaringan telepon Anda. Kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Kiprah Desa. Iya, dari siapa di mana ini, Pak? Halo, lagi mobile ini, menarik ini. Dari Edi. Pak Edi. Saat ini tengah mobile ya. Di sekitaran jalan mana ini Pak Edi? Ini di Maros menuju Makassar. Maros menuju Makassar. Silakan Pak Edi, kita bersama dengan Ibu Hajah Hasmawati ini seputar beternak puyuh di perkotaan. Saya tertarik dengan uraian daripada Ibu Hajah. Cuma ini yang Ibu tadi mengatakan kita buang dia punya kotorannya. Seperti apa metode pembuangannya yang dikatakan dijadikan sebagai pupuk. Yang pertama, karena mau tidak mau ini kan sangat berpengaruh kepada lingkungan, utamanya tetangga. Ya, tetangga. Ya, Oke. tetangga itu sangat bising dengan sangat terganggu dengan pasti berbau lah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, penting juga ini kita sikapi adalah sekitar lingkungan itu apakah tidak ada yang merasa masyarakat kita tetangga yang merasa terganggu dengan itu gitu. Ya biar secara lingkungan itu tertata dengan baik. Baik. Nah, itu hanya 2. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi yang lagi mobile ini dari Kabupaten Maros menuju Kota Makassar. Langsung ini dijawab Ibu Hasmawati seputar metode pembuangan kotoran ini sehingga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk sanitasi ini Ibu Hasmawati ya. Makasih banyak Pak atas pertanyaannya. Begini Pak, puyuh itu memang tidak berbau Pak, karena saya sudah coba, saya pernah 600 ekor di depan rumah karena saya tinggal di BTN. Tidak berbau Pak, karena kita itu bersihkan setiap saat. Dan ini faisesnya kita keringkan dan bisa jadi pupuk kandang, pupuk organik. Jadi hanya dikeringkan saja Ibu Hasmawati? Iya, bisa juga dilakukan perlakuan, bisa dikasih EM4, dicampur kalau kita mau untuk tanaman sayuran, bisa juga disemprot dengan EM4 namanya, untuk pengurai itu. Oke. Jadi dari hasil sampai sekarang ini kotoran dari burung puyuh ini tidak berbau dan boleh dikatakan tidak mengganggu untuk tetangga ya di sekitar rumah ya. Ya. Oke. Sangat Jadi tidak mengganggu karena saya sudah pernah coba ada 2 tahun dulu pelihara. Cuma sekarang karena tidak ada yang anak-anak yang pelihara, jadi saya sudah tidak pelihara lagi sekarang. Jadi memang sangat berbeda dengan kotoran dari ayam ataupun juga bebek karena ya. dia itu kering. Kering fesesnya baru tidak banyak seperti ayam petelur atau ayam potong. Baik. Itu. Jadi mungkin bisa dicoba Pak Edi ya untuk beternak burung puyuh saat ini di perumahan Anda. Baiklah, mungkin bisa dilanjutkan kembali Bu Asmawati selain tadi menyiapkan kandang dan juga memilih burung puyuh bibit unggul, tadi sempat disinggung seputar pemberian pakan. Seperti apa ini pemberian pakan dari burung puyuh Ibu Asmawati? Pakannya itu hampir sama dengan hampir sama dengan ayam petelur atau ayam potong. Cuma konsentrasinya beda. Maksudnya perbandingannya itu antara konsentrat, jagung sama dedak. Berapa perbandingannya itu ya? Ya, dia lebih banyak protein. Bisa juga dicampur kalau kita mau produksinya bagus, kita campur dengan tepung ikan. Tepung ikan. Karena adik saya, kalau saya kecil-kecilan, adik saya pernah 6.000. 6.000 banyak ya, Ibu Asmawati ya? Iya, makanya saya angkat ini karena saya ada pengalaman pribadi juga.
melaksanakan ini. Apakah untuk pakannya ini hanya berupa jagung dan juga dedak tadi dengan tambahan lainnya? Iya, konsentrat. Konsentrat. Kita beli konsentrat kan ada yang konsentrat jadi itu kita beli kita campur dedak, jagung sama konsentrat. Tapi dia lebih banyak konsentrat kalau ini burung puyuh. Karena dia konsumsinya itu tidak terlalu banyak di dalam sehari. Kalau kita pelihara 1.000, dia cuma makan itu 15 kilo. 15 kilo. Iya. Kalau untuk pemberian pakan dalam sehari ini berapa kali Ibu Hasmawati yang diharuskan? 2 kali. 2 kali ya. Pagi dengan sore. Ya, karena itu burung puyuh lampu harus menyala terus karena biar malam dia juga makan. Jadi lampu tidak boleh tidak ada lampu. Harus ada penerangan terus 24 jam. Kita terima penelpon kembali ya Ibu Hasmawati untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Kiprah Desa malam hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Kiprah Desa. Waalaikumsalam, selamat malam. Dari siapa di mana Pak? Pak Iwan di Makassar. Pak Iwan di Makassar, silakan Pak Iwan di Makassar seputar beternak puyuh di perkotaan. Ya, ini saya mau bertanya Ibu, berapa ekor ya minimal puyuh yang kita ternak saat ingin memulai beternak puyuh? Nah, ini tertarik Pak Iwan ya? Pak Iwan tertarik untuk beternak puyuh ini malam hari ini? Ya, tertarik. Oke, terima kasih Pak Iwan yang ada di Makassar. Ini tertarik Ibu Hasmawati beternak puyuh. Namun berapa minimal ini ekor puyuh yang diternak ketika kita ingin memulai beternak puyuh ini? Terima kasih Pak Iwan. Pertanyaan tak kalau kita mau 1.000 ekor itu kalau analisanya itu Pak, dia tuh kalau 2 bulan itu mulai produksi, dia berproduksi selama 2 tahun. 2 tahun. Terus dia berproduksi itu maksimal 90%, 80 sampai 90. Jadi katakanlah kalau kita pelihara 1.000, kalau dia bertelur di puncak, dia mendapatkan telur 900. Jadi itu kan satu rak itu telur puyuh itu 90. Jadi kita 90.000 atau? Kalau satu rak telur puyuh 90 biji. Oh, 90 biji. Kisaran harganya sekarang berapa itu Ibu? 25 sampai 30. 25 sampai 30, oke. Kadang kalau kan biasa juga ada telur puyuh masuk dari Surabaya. Iya. Itu 25. Kalau tidak ada telur puyuh masuk dari Surabaya itu sampai 35. Karena saya dulu itu tukang bakso kewalahan kita. Karena banyak kita punya langganan tukang bakso itu ada bakso isi telur puyuh. Jadi boleh dikatakan tidak ada ruginya ya ketika memulai beternak puyuh Ibu Hasmawati ya? Dia tuh modalnya sedikit sih Bu. Dia cuma membutuhkan modal sedikit. Kalau saya dulu pelihara itu saya beli yang sudah siap bertelur 1,5 bulan. 1,5 bulan. Berapa dulu tahun lalu itu waktu masuk corona itu 6.000 ekor. Iya. Jadi kalau kita 1.000 ya 6 juta. Oke. Itu modal awal ya boleh dikatakan. Telur kandang dengan pakan alat-alat minum. Data yang banyak Ibu. Oke. Itu kalau 1.000 sudah lumayan. Dan langsung terganti ketika proses panen ini. Iya. Baiklah, kita terima dengan telepon Anda kembali pendengar yang ingin berpartisipasi di kebersamaan kita di Kiprah Desa 082133333944 bisa Anda gunakan untuk bertanya langsung dengan narasumber kami. Ini ada Ibu Hajah Hasmawati SP, penyuluh pertanian Madya seputar topik kita beternak puyuh di perkotaan. Nah Ibu Hasma, sembari kita menantikan dengan telepon dari pendengar kita, ini kan nampaknya sudah ada ya. Padahal saya ingin bertanya seputar penyakit yang biasanya menyerang saat proses beternak puyuh. Namun kita terima dulu, ini mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari pendengar kita. Assalamualaikum, selamat malam Kiprah Desa. Waalaikumsalam, selamat malam Kiprah Desa. Iya, dari siapa di mana Pak? Dari Parepare. Dari Parepare, siapa Pak namanya, atas nama? Ya Pak Kemal. Pak Kemal. Ya. Pak Kemal di Parepare, silakan Pak Kemal. Ya. Ini saya tertarik juga untuk bertanya Ibu karena saya menonton ya. Ya. Jadi kalau burung puyuh ini
apa yang diberikan? Pakannya apa? Oh, pakan. Oke. Ya, pakannya apa yang diberikan Ibu? Ya itu ya. Itu saja Terima kasih. Pak Kemal. Oke, terima kasih Pak Kemal langsung dari Kota Parepare ini Ibu Asmawati. Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya soal pakan, namun bisa diinformasikan kembali Ibu, silakan. Ya, terima kasih dari Parepare. Kalau pakannya itu Pak hampir sama aja dengan ayam petelur. Ayam petelur. Iya. Cuman dia sedikit dedaknya. Oke. Dia lebih banyak jagung. Konsentrat. Konsentrat. Harus lebih bagus kalau kita ada tepung ikan. Tepung ikan. Untuk memacu produksi. Jadi kurang lebih sama Pak Kemal ya yang ada di Parepare untuk pemberian pakan unggas lainnya seperti ayam ataupun juga bebek ya untuk burung puyuh ini. Cuma dia formulasinya beda. Formulasinya beda. Harus tinggi protein. Oke. Dalam proses beternak puyuh atau budidaya puyuh ini Ibu Hasmawati, kita tidak bisa memungkiri pasti ada penyakit yang datang menyerang. Bagaimana proses pencegahan sehingga ternak puyuh kita ini tidak terkontaminasi atau tidak terserang penyakit ini Ibu? Iya, terima kasih. Kalau masalah penyakit Bu, tidak terlalu banyak dia punya penyakit kalau puyuh, tidak sama dengan ayam. Ada namanya gumboro, ada namanya ende atau tetelo. Kalau di puyuh itu saya lihat tidak terlalu, yang penting ini kita pastinya kita teratur begitu. Setiap 3 bulan. Jadi ada juga pemberian vaksin ya pada burung puyuh ya Ibu Asmawati? Iya, ada pemberian vaksin, terus vitamin juga harus selalu diberikan di air minum. Setiap 3 hari itu dikasih di air minum. Vitamin. Oke. Kalau untuk selain proses vaksinasi atau pemberian vitamin, langkah antisipasi lagi agar burung puyuh ini tidak terserang penyakit ini adakah? Itu di air minum kita biasa kasih teramisin di air minumnya. Itu kan sebagai pencegahan juga, sebagai ini. Mungkin juga kita harus tetap menjaga kebersihan kandang ya Ibu Asmawati ya. Sanitasi kandang itu perlu. Makanya itu dia kan bentuk kandang bersusu, makanya setiap saat itu dibuka fesesnya kalau bisa setiap hari, karena tidak terlalu susah dibersihkan, karena kan dia ada lacinya. Ada tempatnya fesesnya itu kan dia bersusun, jadi harus ada laci, setiap susun itu ada lacinya di bawah. Jadi kita tarik, kita buang, dikeringkan. Kalau saya dulu itu adik saya itu selalu ada yang beli itu tainya. Kotorannya ya? Iya, kotorannya selalu ada yang datang beli 5.000 satu karung. Lumayan, selain telurnya, daging puyuhnya, ternyata kotorannya juga bisa menghasilkan uang ya, tambahan uang belanja ini Ibu Asmawati. Oke. Anunya juga Bu, dagingnya kalau dagingnya juga betul. Sudah produksi sudah menurun, sudah hampir 2 tahun itu kita akhir itu masih laku 5.000 itu Bu. Oke. 5.000 3 ekor. Dikonsumsi, enak itu Bu burung puyuh dibanding dengan ayam. Jadi itu tadi hal yang perlu diperhatikan agar ternak burung puyuh kita ini tidak terserang penyakit. Mungkin yang terakhir ini untuk proses panennya ini seperti apa Ibu Hasmawati? Itu tadi panennya itu ya setelah 2 bulan, umur 2 bulan sudah mulai bertelur, dan dia itu mulai puncak di umur 4 bulan. Jadi fix itu 1 tahun puncak itu. Kalau 80% itu berarti, atau 90% berarti 10 rak per hari. Analisanya 10 rak itu kali 30 lah, berarti 300.000. 300.000. Iya. Dan dia pakan itu kalau dia paling juga dia makan itu kalau kan dia 2.000 per kilo itu anunya. 2.000 per kilo 2.000, ya. Iya. 2.000 rupiah per kilo pakannya kalau kita beli jadi. Tapi kalau kita yang bikin enggak sampai 2.000. Jadi analisanya itu kita bisa untung itu 75.000 dalam 1 hari. Wah, luar biasa. Oke. Sudah bersih itu. Sudah bersih ya. 1.000. Jadi boleh dikatakan tidak ada ruginya ketika kita memulai untuk beternak puyuh. Iya, ya, ini Ibu Hasmawati. sebenarnya paling enak diternakan ini dibanding dengan ayam. Pertama, kurang penyakit yang serang, terus kedua modalnya sedikit. Dan
dicari banyak. Karena kurang yang Beternak. ternak, makanya Konsumen makanya banyak itu ya. biasa ada, iya, makanya biasa ada telur dari Surabaya masuk karena permintaan banyak. Kalau kita dalam Sulawesi Selatan ini tidak bisa mencukupi konsumsi kalau dalam Sulawesi Selatan kalau peternak yang ada. Baik. Tapi yang menarik juga ternyata ini bulu dari burung puyuh ini juga digunakan untuk kerajinan Ibu Hasmawati ya. Iya. Kita juga digunakan sebagai sapu apa itu untuk itu Kemoceng misalnya. Iya. Jadi pokoknya untuk kerajinan ya dari bulu burung puyuh tersebut. Baiklah, karena waktu juga ini membatasi kita, tak terasa perbincangan kita ini sudah menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di last statement kebersamaan kita ada harapan atau ada yang ingin disampaikan seputar topik kita beternak puyuh di perkotaan Ibu Hasmawati, silakan. Terima kasih Bu. Saya sampaikan kepada masyarakat yang ingin berusaha, maksudnya berusaha sampingan. Ini peluang ini beternak puyuh karena modalnya sedikit, hasilnya bisa terus menerus kita bisa mendapatkan hasil setiap hari. Baik. Baiklah kalau begitu terima kasih Ibu Hajah Hasmawati SP, penyuluh pertanian Madiyah yang sudah berkomentar di kebersamaan kita di Kiprah Desa untuk malam hari ini seputar beternak puyuh di perkotaan. Sehat selalu Ibu Hajah Hasmawati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Kiprah Desa untuk kesempatan malam hari ini, hari Senin 29 November 2021. Terima kasih dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi.